Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas terkait dengan linear programming, di mana linear programming ini terdiri dari dua, ada simplex dan ada grafis. Untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan linear programming yang grafis. Apa yang membedakan linear programming yang grafis dan simplex? Yaitu dari jumlah variabelnya. Mungkin di kelas teori teman-teman sudah diberi pengetahuan juga terkait dengan perbedaan jenis linear programming ini, di mana linear programming yang grafis seperti namanya ya, grafis artinya adalah ada grafiknya. Kalau grafik itu kan sumbunya ada dua ya, ada X dan ada Y. Sehingga untuk memudahkan teman-teman untuk mengingat, yang grafis itu pasti terdiri dari dua variabel. Sedangkan kalau yang simplex itu lebih dari dua variabel, sehingga memang di simplex ini tidak akan ada grafiknya. Gitu ya. Kita langsung saja menuju ke soal ya. Ketika teman-teman membuka POM QM ini akan ada kotak dialog, teman-teman bisa klik OK. Lalu hal pertama yang kita lakukan adalah dengan klik modul, di mana di sini ada banyak sekali perintah analisis yang bisa kita pilih. Untuk hari ini, di video ini kita akan membahas linear programming, maka setelah teman-teman mengklik modul, klik linear programming. Nah, setelah klik linear programming, teman-teman bisa klik file, kemudian new, atau di sini ada semacam shortcut ya, semacam menu seperti kertas putih. Nah, ini teman-teman bisa klik ya. Nah, untuk judul teman-teman bisa menyesuaikan dengan judul nama perusahaannya atau misalnya nama tugas, nama teman-teman atau yang lainnya ya bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada number of constraints dan number of variable. Tentunya kalau number of variable adalah jumlah variabelnya ya. Karena hari ini kita masih membahas grafik, maka variabelnya masih 2 gitu. Jadi by default number of variablesnya itu 2 sehingga tidak perlu kita gantikan. Lalu di sini ada number of constraint atau berapa jumlah formula hambatannya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan di soal. Kalau kita lihat di modul pada halaman 9 itu constraint-nya ada 2 ya, yaitu yang 2x1 plus 1,5x2 lebih kecil sama dengan 210 dan 5x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 450. Berarti number of constraint-nya 2. Kemudian di sini kan ada objektif atau tujuannya ya. Ini disesuaikan dengan soal. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah laba atau keuntungan atau profit, maka yang kita pilih objektifnya adalah maximize. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan adalah waktu, kemudian biaya, nah biasanya kita pilih yang minimize karena tentunya kalau biaya kita inginnya seminim mungkin ya. Nah, pertanyaan contoh soal di modul halaman 9 ini kan katanya PT Gandum menghasilkan 2 jenis sepeda ya, ada sepeda anak dan sepeda gunung, berarti 2 variabelnya. Dan pertanyaan terakhirnya adalah tentukan berapa unit sepeda anak dan sepeda gunung yang harus diproduksi agar perusahaan mendapat laba optimal. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi kalau yang ditanyakan adalah laba, artinya maximize gitu ya. Berarti karena by default sudah maximize, tidak perlu diubah. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, di sini kita bisa edit ya teman-teman. Di sini variabelnya kan ada X1, ada X2 ya. Ini sesuai dengan soal. Misalnya kalau variabelnya adalah A dan B, ini bisa teman-teman ganti menjadi A. Gitu ya. Kebetulan di soal adalah X1, maka kita tetap menggunakan X1. Kemudian kita bisa isikan fungsi tujuannya yang paling atas ini kan di soal 30.000 X1 plus 15.000 X2. Berarti X1-nya ini kita isikan 30.000. Baru X2-nya ini kita isikan 15.000. Ya. Lalu constraint-nya kita isikan. Di sini 2X1 maka kita tuliskan 2
Lalu di X2 itu di soal 1,5. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, apakah menggunakan koma atau menggunakan titik. Biasanya menggunakan titik ya, 1,5. Lalu di sini ada lebih kecil sama dengan, ada sama dengan, ada lebih besar sama dengan. Ini bisa diklik ya. Jadi ada panah, ini bisa diklik, disesuaikan dengan soal. Karena soal di modul adalah lebih kecil sama dengan 210, kita pilih lebih kecil sama dengan, kemudian di sini diganti jadi 210. Lalu di constraint kedua itu 5x1 plus 3x2. Berarti di sini kita tuliskan 5 untuk x1-nya, lalu di sini 3x2, lalu untuk tandanya kita lihat ternyata masih sama ya, lebih kecil sama dengan, maka tidak perlu kita gantikan. Lalu diisikan di sini 450. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik solve. Di sini ada panah hijau di kanan atas ya, untuk mengetahui jawabannya. Oke, jadi tadi kan pertanyaannya adalah berapa sih sepeda gunung dan sepeda anak yang perlu diproduksi untuk mendapatkan laba optimal. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa X1 itu kan menunjukkan sepeda anak ya, kemudian X2 itu menunjukkan sepeda gunung. Jawaban yang kita lihat adalah di bagian solution ini. Nah, di solution ini X1-nya adalah 90 dan X2-nya adalah 0. Dan menghasilkan, karena ini tadi pertanyaannya adalah profit ya, menghasilkan profit sebesar 2.700.000. Nah, nanti teman-teman ketika mengerjakan soal, ya, atau di ujian nanti, ini kan ada hasilnya ya. Jadi teman-teman bisa capture hasilnya, capture seperti ini. Bisa capture seperti ini. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam Word-nya. Ya. Nah, karena ini grafis, dia kan akan ada grafiknya ya. Cara melihat grafiknya di mana? Teman-teman bisa klik window, ya. Klik window, kemudian di sini ada graph. Nah, ini akan muncul grafiknya, ya. Jadi, di sini ada simulasi ya. Jadi, di sebelah kanan ini misalnya ketika X1-nya 0, X2-nya 140, maka profitnya 2.100.000. Kalau X1-nya 30, X2-nya 100, maka profitnya 2.400.000. Karena kita mencari profit terbesar, ya, maka yang perlu diproduksi adalah 90 sepeda anak dan tidak perlu memproduksi sepeda gunung ya. Ini juga teman-teman capture ya di screenshot grafiknya, kemudian dimasukkan ke dalam Word ya. Nah, selain itu teman-teman harus menginterpretasi ya, menginterpretasi dari hasil analisis yang dilakukan. Jadi tidak hanya di screenshot aja ya. Nah, interpretasinya seperti apa? Berarti PT PT Gunung Mas sebaiknya memproduksi 90 unit sepeda anak, ya kan? Karena tadi X1-nya kan 90 ya di solution itu ya yang di bawah ya. Dan tidak perlu memproduksi sepeda gunung. Karena apa? Karena X2-nya adalah 0 nih ya. Teman-teman bisa lihat ya di solution itu X2-nya 0. Dan menghasilkan profit sebesar 2.700.000. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya karena dia memang tidak ada titiknya, jadi harus hati-hati dalam melihat apakah ini juta, apakah ini ratus ribu,
puluh juta gitu ya. Oke, jadi ini hasil interpretasinya. PT Gunung Mas sebaiknya memproduksi 90 unit sepeda anak dan tidak perlu memproduksi sepeda gunung. Dan menghasilkan profit sebesar Rp2.700.000. Oke, untuk materi linear programming yang grafis saya rasa cukup sampai di sini ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan simplex, di mana untuk simplex memang tidak ada grafiknya. Ini disebabkan metode simplex itu digunakan untuk persamaan yang memiliki lebih dari 2 variabel. Jadi memang tidak ada grafiknya. Untuk materi hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.